Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita mendapati kiriman lensa Canon L 1735 f4 ya teman-teman. Nah, ini penampakannya. Jadi untuk kasus lensa yang kita dapatkan ini jadi ceritanya begini teman-teman. Jadi sama orangnya nih, sama fotografernya nih ya, ini kecebur teman-teman. Jadi moto pas pengantin itu datang, pas pengen disambut, wah saking profesionalnya nih, tidak melihat kanan kiri depan belakang, tak tahu kejeblos teman-teman, dan semuanya jatuh ke air, dan airnya itu cukup kotor ya teman-teman. Dan ini penampakan lensanya yang nanti kita akan tangani, ya mudah-mudahan ini semua nanti optiknya bisa bersih lagi, dan juga autofokusnya bisa berjalan dengan normal, dan diaframanya juga bisa berjalan dengan normal teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman Nusantara yang menggeluti bidang profesional harus lebih berhati-hati untuk ngambil-ngambil angle ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kejadian seperti ini. Nah, ini kameranya, lensanya, dan orangnya itu kecebur semua teman-teman. Jadi pada nggak jadi moto teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita akan coba eksekusi semua. Namun sebelum kita lanjut eksekusi lebih jauh, untuk teman-teman Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, tim eksekusi terus bersemangat membuat tutorial untuk teman-teman Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dan jangan lupa dong, aktifkan tombol notifikasinya agar terus bisa mengikuti update-update terbaru dari saya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, ikuti keseruannya supaya nggak gagal paham. Check it out. Oke teman-teman Nusantara, tadi sedikit cerita singkat mengenai lensa ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan coba berusaha semaksimal mungkin kita bersihkan semua nih teman-teman nih, optik-optiknya dari paling depan hingga paling belakang ya. Nah, jadi nanti kita akan belah semua nih teman-teman nih, body-bodinya, dan juga barel-barelnya, terus bos-bos bautnya, motor fokusnya, diaframanya, nanti semuanya kita akan copotin semua teman-teman. Jadi ini seperti bikin lensa baru lagi atau ngerakit lensa baru teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan mempunyai lensa seri ini, ya saya sendiri tidak menganjurkan nih teman-teman untuk bongkar-bongkar lensa seri ini. Karena apa? Karena gini teman-teman, kalau misalkan untuk seri-seri L series ya biasanya itu terjadi kalau misalkan dibongkar-bongkar sendiri atau kurang teliti ya, nanti waktu pemasangannya itu banyak terjadi yang namanya misfokus teman-teman. Nah, misfokus itu jadi fokusnya itu tidak presisi. Jadi misalkan orang foto manten ya, 8 orang foto manten, entah sebelah kanan entah sebelah kiri, nanti itu tidak fokus. Nah, sedangkan sebagiannya itu fokus. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan foto 8 orang, 2 atau 3 di sebelah kanan atau sebelah kirinya itu nggak fokus, sedangkan yang lainnya fokus, sedangkan posisi mereka itu sejajar. Nah, itu yang dikatakan misfokus teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini ada namanya kalibrasi fokus. Nah, teman-teman, jadi tidak semudah dengan lensa-lensa manual ya teman-teman ya untuk mengcleaning. Makanya kalau untuk cleaning lensa-lensa L itu cukup
lebih banyak mengocek rupiah dibanding lensa-lensa manual. Nah, kenapa? Karena jangan sampai terjadi misalkan sudah di cleaning, sudah rapi, atau juga bisa jadi ganti fleksibel diafragma nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ganti fleksibel diafragma, itu sama, itu dibongkar semua untuk mengambil mesin diafragma teman-teman. Nah, nanti misalkan sudah dibongkar habis, dipasang lagi, itu biasanya terjadi misfokus. Dan itu cukup sulit untuk mengkalibrasinya teman-teman. Nah, jadi disitulah tingkat kesusahan atau tingkat rumit untuk lensa-lensa L series. Nah, jadi ada yang namanya kalibrasi. Nah, seperti itu teman-teman. Dan itu terjadi kalau misalkan cleaning dan juga ganti fleksibel diafragma, fleksibel yang biasanya kerusakannya itu R01 teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan R01 ganti fleksibel itu dibongkar semua, kemungkinan besar itu bisa terjadi misfokus. Nah, jadi nggak tajam di satu sisi, baik sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, seperti itu. Dan juga bisa jadi itu F-nya itu di paling besar itu nggak tajam, tajamnya itu naik 2 tingkat. Kalau misalkan dia di 2,8 itu bisa terjadi di F4 baru tajam. Di F28-nya nggak bisa tajam. Kenapa? Karena itu misfokus. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman Nusantara yang punya lensa L series, sebaiknya jangan dibongkar-bongkar. Kenapa? Karena nanti percuma teman-teman. Kalau misalkan dibongkar-bongkar nanti terjadi misfokus, itu biaya lebih mahal daripada sebelumnya. Kalau misalkan contoh ya teman-teman ya, ini contoh nih misalkan servis S series ini kita cleaning ya, banyak jamur terus cleaning, biayanya 1 misalkan. Nah, terus gara-gara dibongkar sendiri terus terjadi misfokus, itu biayanya bisa 3. Karena mengkalibrasi fokus itu tidak semudah mengcleaning teman-teman. Kalau cleaningnya gampang, tapi untuk ngejustment kalibrasinya itu cukup rumit dan itu cukup memakan waktu. Nah, kenapa? Karena itu kita setel berulang-ulang sampai mendapatkan satu titik yang presisi sekali. Nah, itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Nah, jadi untuk teman-teman Nusantara, nah, lebih baik diserahkan kepada tim ahlinya saja untuk menangani lensa-lensa L series, nah lensa-lensa autofocus. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah bongkar hampir semua nih teman-teman, kita bongkar nih ya, dari motor fokusnya, dari body-bodinya, terus dari zoom out, zoom in, dan ini fokusnya juga, lensa yang fokusnya juga sudah kita copotin semua dan coba kita mengcleaning satu persatu. Nah, optik-optiknya nih. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman ini bisa bersih lagi mencapai 90%, bahkan kalau bisa sampai 100% nih teman-teman, bersih lagi seperti baru. Nah, seperti itu. Tapi kita usahakan yang terbaik buat teman-teman Nusantara ya. Nah, jadi semua yang masuk ke konten ini itu bukan milik saya pribadi teman-teman ya, melainkan ini adalah servisan-servisan dari viewer-viewer saya atau dari rekan-rekan saya dari Sabang sampai Merauke. Nah, seperti itu. Nah, yang minta dibuatkan konten atau yang nggak sempat dibuatkan konten karena memorinya kepenuhan teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman juga kadang-kadang ada yang bertanya-tanya nih Om, lokasinya di mana? Oke, sekarang kita bahas masalah lokasi kita ya teman-teman ya. Jadi untuk lokasi kita ini berada di Jakarta Pusat teman-teman. Nah, lokasi kita ini ada di Jakarta Pusat. Jadi untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan lokasinya ada di wilayah Jabodetabek, bisa langsung merapat ke workshop. Nah, nanti kalau misalkan kerjaannya nggak terlalu banyak ya teman-teman, nanti bisa ditunggu. Kalau misalkan kerjaannya banyak, nah atau waktunya sudah kesorean, nah itu biasanya ditinggal.
Nah, seperti itu. Dan untuk alamatnya tepatnya nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Nanti kita bisa bahas di sana apa yang nanti akan saya bantu untuk memperbaikinya gitu, dan nanti kita akan arahkan ke alamatnya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan untuk teman-teman yang kebetulan ada wilayahnya di luar Jabodetabek, nanti teman-teman bisa kirim-kirim semua agen pengiriman sampai ke lokasi kita. Nanti alamatnya teman-teman bisa masuk ke kolom komentar, nanti kita bisa berikan alamatnya sampai ke lokasi kita ya. Nanti apa yang kita akan bantu untuk teman-teman Nusantara, baik body maupun lensa, nanti kita bisa chatting-chatting di kolom komentar. Nah, oke teman-teman, ini kita perhatikan ya, dari pengelilingan kita kali ini saya mendapati yang kita sudah cleaning ini ya teman-teman, ini kayaknya cukup bagus nih. Jadi optiknya ini untuk lensa 1735 ini cukup bagus. Jadi coatingnya ini nggak ngelotok nih teman-teman nih. Walaupun air-airnya yang sudah di dalam ini ya. Jadi waktu dia kecebur si fotografernya, terus ini dijemur sampai kering, dan setelah kering ini cari alamat saya, terus pengiriman sampai di tangan saya, sampai dibongkar ini memakan waktu mungkin sekitar dari sananya itu disimpan dijemur berapa lama saya nggak tahu. Dan ini semuanya hampir semua ya teman-teman, ini optiknya coatingnya tidak terkelupas, nah gitu, atau namanya cleaning mark. Jadi coating terkelupas itu namanya cleaning mark. Nah itu, ini enggak teman-teman. Nah jadi bukan karena ini lensa baru, tidak juga. Nah tapi saya menilai bahwa coating untuk lensa L ini cukup bagus. Nah jadi biasanya itu kalau sudah kena air, dan air itu kan kita juga nggak tahu ya teman-teman ya, itu banyak minyak, banyak apa segala macam zat-zat yang bercampur di air itu, biasanya tuh optiknya itu bisa cacat. Nah salah satu cacatnya itu biasanya cleaning mark. Jadi waktu di cleaning optiknya itu lapisan optik yang namanya coating itu terkelupas. Nah seperti itu. Tapi ini bagus nih teman-teman nih. Ini optiknya bagus-bagus semua, coatingnya juga bagus-bagus semua ya. Nah ini saya lihat satu persatu, saya cleaning. Sampai sejauh ini coating masih kategori aman, terkendali teman-teman. Nah mudah-mudahan semuanya ini aman. Yang pastinya hasil fotonya juga akan bagus. Nah seperti itu. Karena apa? Karena semuanya kembali lagi bersih lagi seperti sebelum kecebur teman-teman. Nah seperti itu. Oke teman-teman Nusantara. Nah di sini kita menerima jasa perbaikan, perawatan. Jadi jasa untuk lensa manual, kamera manual. Kamera-kamera manualnya itu banyak teman-teman. Itu ada point shoot, terus ada SRL, ada ring finder, ada TRL ya. Nah jadi untuk semua tipe, merek, dan kerusakan, nanti kita akan coba semaksimal mungkin yang terbaik untuk bantu teman-teman. Nanti teman-teman bisa masuk ke kolom komentar apa yang nanti kita bisa lakukan atau kita bantu untuk kamera-kamera kesayangannya. Nah seperti itu. Nah itu dari kamera manualnya. Kalau kamera lensa-lensa manualnya tuh hampir semua lensa-lensa manual kita bantu, termasuk fogging ya teman-teman. Nah seperti yang sebelum-sebelumnya ini, di konten-konten sebelumnya juga ada lensa yang sudah tidak bisa dipakai ya teman-teman. Lensanya fogging itu kebanyakan dari Yashica, terus dari Pentax, terus dari Canon. Nah itu kita coba semaksimal mungkin kita rapikan atau kita bersihkan foggingnya teman-teman. Nah seperti itu, jadi biar lensanya bisa dipakai lagi. Nah jadi kalau misalkan lensanya itu sebenarnya untuk kategori fogging itu sudah akhir teman-teman, atau sudah masa pakainya itu sudah habis. Jadi sampai titik tertinggi
optiknya tuh kerusakannya itu yaitu fogging. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi di sini kita coba untuk bantu ke teman-teman supaya lensanya itu masih bisa dipakai. Nanti kita coba usahakan sebaik mungkin untuk teman-teman Nusantara. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, ini sudah kita cleaning semua ya dari depan sampai belakang, dan ini tinggal kita masuk ke dalam penyusunan optik-optiknya nih teman-teman. Nah, jadi kalau bongkar-bongkar sih gampang teman-teman. Masangnya ini, nah ini cukup memakan waktu ya. Jadi ini mesti benar-benar presisi dan simetris untuk masuk ke wadahnya. Karena kalau ini salah masuk ke wadahnya, nah yang pasti nih teman-teman nih, nanti waktu zoom out zoom in itu nyangkut. Nah itu pasti nyangkut. Terus yang kedua, nanti fokusnya itu tidak sampai infinity. Tidak sampai infinity teman-teman. Terus yang ketiga, gambarnya itu dikhawatirkan misfokus. Nah itu dia. Nah jadi waktu pemasangan ini lebih sulit daripada ngebongkar. Kalau ngebongkar itu tidak sesulit waktu kita masang teman-teman. Jadi semuanya itu harus kembali presisi seperti sebelum dibongkar. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi tingkat kesulitannya itu yang menentukan biaya untuk perbaikan-perbaikan lensa maupun perbaikan-perbaikan bodi. Jadi ada tingkat kesulitannya. Apalagi kalau misalkan bodi-bodi manual teman-teman, harus ada pergantian spare part. Waduh. Jadi pergantian spare part untuk kamera-kamera manual itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ini kamera lama nih. Ya enggak juga. Enggak gitu juga ya teman-teman ya. Karena untuk kamera lama itu bahkan lebih sulit untuk mendapatkan spare partnya. Karena pabrikannya aja kan udah nggak ada teman-teman. Ya kan? Nah terus kita mencari part yang harus kita ganti, kondisinya itu partnya baik. Nah itu menjadi satu PR kita. Nah seperti itu. Tapi kalau misalkan kamera-kamera DSLR, kamera-kamera mirrorless untuk seri-seri baru, wah itu mah banyak banget teman-teman. Ya kan, tinggal kita cari-cari di media-media online juga, cari ini cari itu, pasti aja ada yang jual. Tapi untuk cari kamera manual, waduh, bisa muter-muter, nggak ketemu-ketemu. Nah seperti itu. Jadi semua ada tingkat kesulitan masing-masing teman-teman. Nah oke. Jadi untuk kamera manual tadi kita sudah bahas, dan untuk kamera DSLR kita menangani Nikon dan Canon saja ya teman-teman ya. Selebihnya kita tidak menangani karena kita tidak punya link untuk cari spare part selain Nikon dan Canon. Nah baik body maupun lensa dan juga lensa-lensa 4. Nah ini juga banyak nih teman-teman nih. Teman-teman banyak juga yang kurang paham lensa 4 itu adalah lensa apa sih om ya, nah gitu. Jadi lensa 4 itu adalah lensa pabrikan, yang dimana pabrikan itu hanya membuat lensa, tidak membuat body. Nah seperti itu. Nah jadi membuat lensa, tidak membuat body. Nah sepertinya contohnya ada lensa Tamron, ada lensa Sigma, ada Tokina, ada Maginon, dan lain-lainnya. Nah jadi si lensa-lensa ini adalah lensa pabrikan, dibuat cuma buat lensa aja, tidak buat body. Nggak ada kamera Tamron, nggak ada kamera Sigma. Ya teman-teman ya, kamera Sigma itu nggak ada, kamera Tamron itu nggak ada. Terus kamera Maginon itu nggak ada. Nah jadi si pabrikan ini hanya membuat lensa, dan lensa saja. Nah seperti itu. Nah jadi si pabrikan ini membuat lensa Tamron. Nah itu buat semua kamera ada teman-teman. Nah jadi namanya lensa 4. Jadi Tamron for Nikon, Tamron for Sony, Tamron for Pentax, Tamron for Canon, semuanya ada. Nah jadi sudah dibikin pabrikan dan sedemikian bagusnya. Dan untuk spare partnya itu tidak terlalu sulit untuk mendapatkan. Kalau lensa ya teman-temannya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan spare partnya. Seperti itu. Nah jadi untuk body dan lensa autofocus kita juga menangani, dan digicam juga kita menangani, dan mirrorless, semua mirrorless kita juga menangani. Nah jadi untuk lebih jelasnya teman-teman nanti bisa masuk ke kolom komentar,
kita bisa chatting-chatting di sana, kita bisa bahas apa yang nanti teman-teman ingin dibantu untuk kamera-kamera kesayangannya. Oke, teman-teman Nusantara. Nah, ini semuanya dipasang-pasang kembali dan harus posisi presisi atau simetris ya teman-temannya. Jadi harus diperhatikan baut-bautnya, terus bos-bos bautnya, dan ini sangat pengaruh nanti waktu kita zoom out, zoom in. Nah, pengaruhnya di mana? Pengaruhnya itu kalau misalkan bautnya salah, jadi nanti dia akan nusuk ke bagian dalam dan yang ada itu jadi keras dan tidak bisa berfungsi dengan normal. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk Jadi untuk bongkar-bongkar lensa yang cukup ekstrim, ini boleh dikatakan cukup ekstrim ya teman-teman. Kecebur kali. Nah, seperti itu. Ini kecebur kali cukup ekstrim. Namun masih kemungkinan besar masih bisa diselamatkan. Nah, yang nggak bisa diselamatkan itu pernah ada salah satu rekanan saya itu pas dia moto di karang-karang di pesisir pantai ya. Jadi karangnya itu goyang waktu dia injak, waktu dia ambil ankle untuk moto. Nah, itu karang yang diinjak itu goyang teman-teman. Lantas orangnya itu kecebur, sekamera-kameranya kecebur semua. Nah, untuk teman-teman Nusantara yang mengalami hal demikian, nah itu nggak usah terlalu panik ya. Nah, walaupun air laut itu cukup membahayakan elektronik. Nah, tapi di sini teman-teman Nusantara jangan terlalu panik. Jadi santai-santai aja. Nah, jadi solusi pertama atau P3K untuk kamera atau lensa yang kecebur air laut nih teman-teman. Nah, jadi saya kasih rahasianya agar kamera atau lensanya masih bisa diperbaiki ya untuk yang kecebur air laut. Oke teman-teman, jadi langkah pertama nih ya teman-teman. Misalkan lensa sama bodinya ini dan berikut orangnya kecebur air laut, kecebur di pesisir pantai, kecebur laut ya. Nah, jadi solusinya tuh sebenarnya nggak terlalu sulit. Nah, kalau misalkan dibawa tenang teman-teman, dibawa tenang, jadi nggak usah dibawa gegabah atau kaget gimana, santai aja ya. Nah, jadi baterainya itu dari kameranya dicopotin teman-teman, memorinya dicopotin, lensanya juga dicopotin. Nah, jadi dan itu harus keadaan terbuka ya. Jadi lensanya terbuka, tidak usah pakai tutup belakang front cap, nggak usah pakai real cap, nggak usah pakai front cap, dan filternya juga dibuka. Dan itu teman-teman cari air mineral dan minta plastiknya. Nah, jadi minta plastik kresek. Nah, terus bodinya juga sama teman-teman. Nah, itu bodinya kan di bagian lensanya itu nggak usah ditutup sama body cap, biarin aja terbuka, dan tempat memorinya juga terbuka, dan tempat baterainya juga terbuka. Nah, jadi memori sama baterai nggak usah dimasukin ke dalam kreseknya. Jadi cukup lensa dan bodi aja yang dimasukin ke dalam kresek ya. Terus dituang 1 liter air mineral. Nah, dituang aja, dimasukin lagi air teman-teman. Dimasukin lagi air, dan itu nanti teman-teman kocok-kocok tuh selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit diambil lensa dan kameranya ya. Lensa dan kameranya diangkat. Nah, terus kreseknya beserta air yang mineral tadi dibuang dan diganti baru lagi. Diganti kresek baru dan air mineral yang baru. Itu dimasukin lagi kamera dan lensanya, dikocok-kocok selama 5 menit sampai 10 menit, dan itu dilakukan sampai 5 kali teman-teman. 5 kali berturut-turut ya. 5 kali berturut-turut. Nah, setelah itu teman-teman baru bawa ke tempat servis. Nah, kenapa harus dibawa ke tempat servis? Nah, itu nanti kalau dibuka, misalkan ditunggu besok, kalau mau misalkan waduh ini kayaknya
lokasi servisnya jauh nih. Nah, airnya biarin aja di dalam, teman-teman, dengan air yang terakhir. Nah, itu dibiarin aja, ditaruh Tupperware. Nah, itu aman, teman-teman. Nah, sampai ke tempat servis. Nah, biarin sama air-airnya, sama air mineralnya tuh yang ada di dalam, yang bercampur kamera dan si lensa. Nah, itu jauh lebih aman dibanding, teman-teman, kamera dan lensanya itu ditaruh, biasanya diangetin itu di beras atau dijemur. Nah, seperti itu, teman-teman. Kalau misalkan yang sudah saya tangani ya, teman-teman. Jadi saya berikan pertolongan P3K-nya seperti itu, dan kemungkinan besar itu bisa normal lagi, teman-teman. Nah, kemungkinan besar yang sudah saya tangani itu normal lagi. Karena apa? Karena air mineral itu melarutkan air garam. Nah, sehingga untuk optik dan komponen-komponen dari lensa dan bodi itu tidak porosi. Nah, jadinya hanya koslet, misalkan bodi koslet, jadi mati total, dan itu bisa diperbaiki. Nah, dibanding porosi, kalau porosi itu satu kamera digantinya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan lensa itu kebanyakan normal lagi. Nah, seperti beberapa yang saya sudah tangani itu normal lagi. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman Nusantara ada yang kecebur air laut, kecebur di laut berserta kamera dan lensanya, nah itu P3K-nya seperti itu. Jadi minta plastiknya 5 kresek, air mineralnya beli 5 liter. Jadi 1 liter, 1 liter, 1 liter, dan itu dikuras di dalam kantong kreseknya. Oke, teman-teman, semoga P3K-nya untuk yang kena air laut bisa terselamatkan ya. Kalau misalkan nanti teknisinya itu benar-benar mau mengerjakan, itu selamat, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman Nusantara, ini kita kembali lagi ke lensa yang sedang kita tangani ini ya. Nah, jadi ini sudah hampir selesai semua kita rakit. Nah, ini tinggal kita pasang optik depan dan sedikit komponen-komponen yang tadi kita copot. Nah, nanti habis itu kita akan lihat hasil kita kali ini untuk lensa L yang kecebur kali, teman-teman. Jadi ntar judulnya apa ya? Kecebur kali. Oke, teman-teman, ini sudah rapi. Nah, ini optiknya sudah celing banget nih, teman-teman nih. Nah, sekarang nanti kita akan coba kita center ya, teman-teman, pakai lampu untuk mengetahui optiknya nih sudah jos banget nih. Wah, ini benar-benar puas nih saya ngerjain nih, teman-teman nih. Nah, ini puas banget sampai bersih seperti ini ya. Apalagi nanti yang punyanya nih, teman-teman. Waduh, pasti puas banget deh. Tuh, celing banget. Waduh, kayak baru lagi. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini. Semoga tutorial sederhana ini bermanfaat dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.